Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Warga jemaat GBI Wonosobo dapat berjumpa kembali dalam acara kebaktian ibadah raya hari Minggu tanggal 21 bulan Juni tahun 2020 yang masih bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersukacita dengan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Mazmur nomor 96 ayat 1 sampai yang keempat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di masa bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang sungguh baik, Allah kami yang sudah mengasihi kami, menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, bahkan memelihara dan menopang dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami warga jemaat GBI Wonosobo datang bersama-sama dengan segala kerendahan hati. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas semua berkat yang sudah Tuhan nyatakan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu acara kebaktian, pengabdian kami di rumah kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan memberkati, menolong kebaktian ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Tuhan, berikanlah kami kekudusan, kesucian di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak datang untuk menyenangkan hati Tuhan, bersukacita pada hari Minggu kebaktian raya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mendengar bacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Retno melalui Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan diberikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh beliau hambanya Bapak Pendeta Pujono. Namun satu pujian kembali, satu hal yang kurindu, kita akan pujikan bersama-sama. Yang kurindukan
Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apakah semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja? Kami atas nama gereja juga mengucap syukur, mengucapkan selamat kepada Mas Inung, Mbak Puput dan seluruh keluarga yang telah mempunyai putri yang baru lahir pada hari Minggu malam yang telah lalu. Semoga dan kelahiran putrinya ini akan menambah kebahagiaan dan juga semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga bersyukur karena dapat berjumpa kembali, bersekutu kembali dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian di rumah kita masing-masing. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Roh Kudus telah turun kepada murid-murid Tuhan Yesus dan para rasul ketika hari Pentakosta. Dengan turunnya Roh Kudus yang memenuhi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka bertumbuhlah jumlah anggota jemaat yang ada. Dan saat itulah berdiri jemaat yang pertama yang disebut gereja yang mula-mula di Yerusalem. Tuhan juga menghendaki agar jemaat yang sudah terbentuk ini terus bertumbuh dan juga menjangkau sampai ke seluruh dunia. Gereja yang mula-mula bisa bertumbuh karena setiap anggota jemaatnya, setiap orang Kristen pertama pada waktu itu
mereka mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Apakah saudara juga ingin agar pelayanan saudara berhasil dan juga gereja, jemaat yang Tuhan layani juga akan bertumbuh secara luar biasa? Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 dengan tema jemaat Tuhan yang bertumbuh. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan berikan kesempatan kembali kepada kami untuk bersekutu dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan siapkan hati kami masing-masing supaya kami bisa memusatkan perhatian pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bisa kami terapkan di tengah-tengah masyarakat dunia yang sebagian besar masih dikuasai oleh kegelapan. Kami juga serahkan hamba-Mu yang pada pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, penuhi dengan Roh yang kudus, agar firman-Mu berkuasa menjadi berkat bagi kami semua. Kalau ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, dalam nama Tuhan Yesus dan patah kasihkan agar tidak mengganggu ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 menyatakan 4 perkara yang harus kita perbuat agar jemaat Tuhan bertumbuh. Mari kita akan bersama-sama kita renungkan perkara demi perkara ini. Jemaat Tuhan yang mula-mula pada zaman dulu, ketika baru bertumbuh berdiri di Yerusalem, mereka belum merupakan suatu organisasi yang rapi, belum mempunyai suatu tempat atau gedung yang tersendiri. Tapi meskipun demikian, mereka bertumbuh secara luar biasa. Marilah kita juga belajar meneladani kehidupan dari orang-orang Kristen pada abad yang pertama, agar jemaat yang kita layani juga bertumbuh secara luar biasa. Dalam firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 menyatakan bahwa jemaat yang kita layani akan bertumbuh kalau kita melakukan 4 perkara. Perkara yang pertama yaitu kita tekun berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke pasal 4 ayatnya yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa pada waktu itu ketika Petrus dan Yohanes akan naik ke bait Allah untuk berdoa pada jam 3 petang, mereka melihat ada seorang yang lumpuh yang ada di pintu gerbang bait Allah. Melihat keadaannya yang memprihatinkan, kemudian dia bisa menolong orang ini, bisa disembuhkan secara total. Dia kemudian berjalan-jalan, dia bisa meloncat-loncat, memuji Tuhan. Banyak orang yang kemudian kagum, takjub, tercengang pada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menolong, menyembuhkan orang yang sakit. Dan melalui pengalaman ini, kemudian banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
sehingga jumlah orang Kristen pada waktu meningkat menjadi 5.000 orang. Melihat perkembangan yang begitu besar, orang-orang ahli Farisi, pimpinan-pimpinan orang Yahudi marah. Kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Pagi harinya disidangkan dan diperintahkan supaya jangan lagi memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga menceritakan tentang kebangkitannya, serta dilarang untuk memberitakan tentang nama Yesus. Melihat hal yang seperti ini, kemudian teman-temannya berdoa kepada Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, mereka berdoa supaya masalah bisa diatasi dan jemaat tetap terus berkembang secara luar biasa, yaitu dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka berdoa karena Tuhan adalah pimpinan orang percaya, dan Tuhan juga adalah pimpinan jemaat. Sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu dia sungguh-sungguh minta pimpinan kepada Tuhan supaya bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu. Berdoa kepada Tuhan bukan hanya meminta, tetapi juga merupakan suatu komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Mereka tekun berdoa. Karena orang-orang Kristen yang pertama latar belakangnya adalah orang Yahudi. Mereka berdoa setiap hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Melalui doa mereka, akhirnya gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, agar pelayanan saudara dan saya berhasil, jemaat kita juga terus bertumbuh secara luar biasa, marilah kita menyiapkan waktu, berdisiplin, dan kita tekun untuk berdoa. Karena berdoa juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dengan berdoa, masalah-masalah yang berat yang ada di depan kita bisa diselesaikan dengan baik. Nah, Tuhan berjanji akan mendengarkan doa kita, dan juga Tuhan berjanji akan mengabulkan doa kita. Seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, 14 ayat 13 sampai 14, yang tertulis demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perkara yang kedua, yaitu kita berani memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa orang Kristen pada abad pertama, mereka tekun di dalam mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Dan mereka juga berani untuk memberitakan firman Tuhan, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa firman Tuhan ini adalah berkuasa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu dia mempercayai dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menempatkan firman itu seperti menempatkan Allah. Dan dengan firman Tuhan yang disampaikan, ternyata ada banyak orang yang percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara
pribadi. Melihat firman Tuhan yang disampaikan secara luar biasa. Para ahli Taurat melarang mereka, tapi mereka tetap untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita ingin jemaat kita bertumbuh, kita hendaklah tekun belajar firman Tuhan. Dan kita berani untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu akan hidup. Dan setiap orang yang mendengarnya akan terbuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang diselamatkan bukan karena melihat siapa pengkhotbahnya, berapa seperti apa indahnya gedung gerejanya, tetapi orang diselamatkan karena mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berani untuk memberitakan firman Tuhan dalam keadaan seperti apapun. Marilah kita gunakan waktu kita, di mana saja kita berada, kita memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan juga memerintahkan kepada saudara dan saya, dalam keadaan apapun kita harus berani menyampaikan firman Tuhan ini. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ketiga, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang Kristen pada abad yang pertama mereka berhasil karena mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh oleh Roh Kudus itu mempunyai arti dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah suatu pribadi. Roh Kudus punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati orang yang percaya. Roh Kudus juga tinggal di dalam saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hatinya tidak menjamin bahwa semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus tidak terus-menerus, tetapi hendaklah setiap orang yang percaya agar berhasil dalam pelayanan dan jemaat bertumbuh, hendaklah terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus itu bukan suatu pilihan, tetapi seharusnya merupakan tujuan dari setiap orang yang percaya supaya pelayanannya berhasil dan juga jemaat yang dilayani bertumbuh secara luar biasa. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Yaitu kita perlu percaya Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu orang yang mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Untuk saudara dan saya agar dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga perlu punya kerinduan yang menyala-nyala agar dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita perlu berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Dia
mengirimkan Roh-Nya yang kudus agar memenuhi hati kita yang punya kerinduan, yang berdoa kepada Tuhan. Dan setelah kita berdoa kepada Tuhan untuk mohon supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, hendaklah kita percaya bahwa Roh Kudus telah memenuhi kehidupan kita. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan mengalami pendewasaan di dalam rohaninya, dan kita akan berbuah roh seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum-hukum yang menentang tentang buah roh ini. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Para rasul dan juga orang-orang Kristen yang pertama, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka diberi kehormatan untuk menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus supaya semua yang ada di surga, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, semua bertekuk lutut kepadanya. Dan dengan nama Yesus Kristus, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang-orang Kristen yang mula-mula menggunakan kuasa nama Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan, dan juga untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Demikian juga saudara dan saya diberi kehormatan menggunakan kuasa nama Yesus agar kehidupan kita berhasil dan jemaat kita terus bertumbuh. Marilah kita gunakan nama Tuhan Yesus Kristus, karena di balik nama Tuhan Yesus ada kuasa Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan nama Yesus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, seperti dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kehidupan kita akan berhasil dan jemaat kita akan bertumbuh secara luar biasa kalau kita melakukan 4 perkara, yaitu kita haruslah tekun berdoa kepada Tuhan. Kita berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita hendaklah menggunakan kuasa nama Yesus. Marilah kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara ingin hidupnya berhasil dan jemaat yang kita layani bersama akan bertumbuh secara luar biasa? Marilah kita berkomitmen pada Tuhan untuk berusaha dipenuhi dan Roh Kudus, berani untuk memberitakan firman Tuhan, dan juga hendaklah saudara saya menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami surgawi, kembali kami datang dari hadirat-Mu. Kami syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyatakan firman-Mu pada kami, dan juga
biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan pimpinlah kami supaya kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus secara terus-menerus, dan berikan pimpinan supaya kami bisa menggunakan kuasa nama Yesus sehingga hidup kami berhasil dan jadi berkat bagi sesama, dan berikan pimpinan kepada kami kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kami percaya banyak orang yang mendengarkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami tanpa kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar taburan firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Pujono. Terima kasih atas firman-Nya, kiranya akan tumbuh di hati sanubari jemaat semuanya yang sudah mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan maupun persepuluhan kepada Tuhan. Namun satu pujian kembali, kita akan memuji nama Tuhan, ku ingin hati yang suci murni, NP 204. Mari kita pujikan. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami terus boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas semua berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, dan pelayanan kami, hati kami pada saat pagi hari ini memberi persembahan maupun persepuluhan kepada-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami supaya dapat menolong pekerjaan Tuhan di dalam
Gerejamu GBI Wonosobo. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah sampai kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Namun kita akan menerima berkat melalui doa syafaat, berkat dan juga doa penutup yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Pujono. Namun satu pujian kembali, selidiki aku. Kita akan memuji nama Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya mohon para hadirin untuk berdiri. Kita akan bersama-sama akhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih karena Tuhan telah memimpin rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga sampai akhir, semua dapat berjalan dengan lancar. Biarlah firman-Mu menerangkan dalam hati kami masing-masing, supaya kami senantiasa mengingat akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang setia hadir pada saat ini. Kalau ada yang sakit, kami mohon Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan agar pulih kembali seperti sedia kala. Juga bagi saudara kami yang kekurangan, Tuhan berkati, berikan kelimpahan agar hidupnya boleh melimpah menjadi berkat bagi sama. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk daerah kami Kabupaten Wonosobo. Kami mohon Tuhan berkati Pak Bupati, Wakil Bupati, beserta dan jajarannya, berikan hikmat kejaksaan kepada mereka dan juga kepada forum komunikasi pimpinan daerah beserta dan jajarannya. Saya bekerja bersama-sama agar bisa mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera di daerah kami ini, sehingga kami umat-Mu mempunyai kebebasan untuk beribadah dan juga untuk memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Dan pimpin supaya daerah kami dapat segera pulih kembali, sehingga kami bisa beraktivitas, bisa beribadah seperti semula di tempat ibadah.
kami rindu untuk bersekutu dengan kawan-kawan kami di tempat ibadah ini dan juga bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan pemerintah daerah di seluruh tanah air Indonesia, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah sampai RT, RW, RT di seluruh tanah air Indonesia bisa bekerja bersama-sama, bisa mengatasi COVID-19 ini sehingga kami bisa kembali untuk beraktivitas pada kenormalan yang baru. Demikian juga kami mohon Tuhan berkati untuk TNI, Polri bisa bekerja bersama-sama mengamankan daerah kami ini di Indonesia sehingga kami ada sejahtera, dan pimpin juga bangsa kami supaya bangsa kami juga akan merendahkan diri di hadirat-Mu. Tuhan pimpin, selamatkan bangsa kami supaya bangsa kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupnya damai sejahtera bisa Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi pada saat sekarang ini, supaya bangsa kami juga akan memuliakan nama Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seruan doa kami minta syukur dan berkenan mendengarkan mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan bersama-sama terima berkat rohani dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.